Assalamualaikum sahabat Azahra. Kembali lagi di Azahra Channel, channel kesayangan kita semuanya. Oke sahabat Azahra, ini merupakan video pertama bagi sahabat Azahra di bulan Ramadan ini. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat beribadah puasa bagi sahabat Azahra di rumah yang lagi berpuasa, yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan mohon maaf lahir dan batin, semoga Ramadan kali ini merupakan Ramadan terbaik yang bisa kita isi dengan amalan-amalan terbaik kita. Oke sahabat Azahra, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berbukanya kaum dieter biar aman. Jadi gizinya ada, dietnya tetap bisa jalan dengan maksimal gitu sahabat Azahra. Di video kemarin, video yang ini kita udah bahas tentang kiat sahur biar bugar, biar kuat, biar sehat selama puasa. Dan di video kali ini kita bahas yang berbukanya lagi, gimana sahurnya aman, berbukanya juga oke. Gitu sahabat Azahra. Bagaimana, apa aja tipsnya? Stay tune terus, jangan kemana-mana. Oh ya, bagi sahabat Azahra yang belum subscribe, kayaknya banyak tuh yang belum subscribe dulu sahabat Azahra, biar kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa turn on notifikasinya. Oke, terima kasih sahabat Azahra. Oke, kita lanjut videonya ya sahabat Azahra, tentang kiat berbuka yang aman. Jadi sahabat Azahra, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita akan berpuasa kalau di Indonesia itu selama 12-13 jam. Ya sahabat Azahra, di saat kita akan berbuka itu level gula darah kita berada di level yang rendah sekali, dan ini sangat berpengaruh, sangat memungkinkan sekali munculnya hormon HGH. Sahabat Azahra udah tahu, udah pernah nonton manfaat puasa bagi dieter ini, video yang ini. Nah, kalau sahabat Azahra belum tahu apa itu hormon HGH, sahabat Azahra bisa cek dari video tersebut. Hormon itu adalah hormon yang sangat bagus sekali, dan itu munculnya ketika gula darah kita berada di posisi rendah. Jadi puasa ini kita menjadikan gula darah kita di akhir-akhir ingin berbuka itu di level yang rendah sekali, dan itu bermanfaat, berakibat menaikkan hormon HGH. Nah, disinilah peran penting berbuka ini sahabat Azahra. Jadi secara hormon HGH itu adalah hormon yang mengaktifkan pembakaran lemak gitu. Gitulah singkatnya. Hormon HGH adalah hormon human growth hormone yang salah satunya kegunaannya adalah untuk menjadikan lemak sebagai bahan energi kita, karena secara gulanya udah habis, jadi dia mengaktifkan pembakaran lemak gitu deh singkatnya. Nanti kalau sahabat Azahra mau lebih banyak tahunya itu bisa cek di video kita yang ini ya sahabat Azahra. Oke sahabat Azahra, jadi disinilah pentingnya berbuka. Jadi jangan sampai level gula darah kita yang udah oke untuk hormon HGH-nya datang itu akhirnya biar melunjak lagi karena kesalahan berbuka. Kesalahan kita bukanya dengan yang manis, tapi manisnya salah. Manisnya itu gula, manisnya itu dari kolak, dari es buah, dari segala macam yang notabene-nya adalah isinya gula doang, tanpa ada vitamin, tanpa ada mineral dan lain-lain gitu sahabat Azahra. Jadi momen berbuka ini adalah momen tertepat, terpenting bagi para dieter untuk tetap mengontrol gula darah. Itu poin terpentingnya. Gimana caranya? Apa aja kiat-kiatnya yang biasanya aku kerjain itu apa? Ini ya, ikutin ya, stay tune ya, jangan kemana-mana, jangan di skip. Oke sahabat Azahra, ini dia poin yang pertama. Yang pertama yang sangat penting, apalagi bagi sahabat Azahra penderita asam lambung di rumah, itu sama seperti pas sahur kemarin ya, sama seperti pas di video sahur kemarin itu
kondisi lambung kita dalam keadaan asam. Kenapa? Karena udah lama kosong gitu kan, jadi asam banget. Jadi jangan kita isi dengan makanan ber-pH asam. Itulah intinya sahabat Azahra. Jadi kita harus isi dengan makanan ber-pH basa. Seperti apa contohnya yang udah kita contohkan juga di video sebelumnya, yaitu sari buah lemon asli atau cuka apel. Cuka apel sahabat Azahra. Cuka apel juga cuka yang bagus, nanti akhirnya di dalam lambung kita itu jadinya basah gitu. Jadi menetralisir keasaman pH lambung kita dengan kita isi dengan yang basah gitu deh. Jadi makanan yang ber-pH asam dan basah itu sahabat Azahra bisa searching di Google, banyak banget tabel-tabelnya, tinggal searching makanan ber-pH asam, makanan ber-pH basah. Nah, tinggal dipilih aja makanan ber-pH basah yang mana yang mau sahabat Azahra konsumsi ketika berbuka puasa. Tapi kalau aku pribadi, aku ketika berbuka puasa, aku meminum namanya sari buah lemon. Nah, setelah kita mengkonsumsi makanan ber-pH basah sehingga lambung kita yang tadinya asam udah berubah pH-nya menjadi basah, selanjutnya makanan terbaik yang harus kita makan adalah makanan yang memiliki serat tidak larut air. Nah, apalagi tuh. Jadi sahabat Azahra, kalau kita mendalami ilmu permakanan makanan, itu namanya ada serat larut air dan ada serat tak larut air gitu sahabat Azahra. Kalau serat tak larut air itu dia berguna untuk membantu proses pencernaan di usus-usus kita dan membantu karena dia nggak larut air, jadi dia mengikis lah, gitulah analoginya sahabat Azahra, mengikis kotoran-kotoran, radikal-radikal yang nggak larut ketika dicerna, di masih nempel di dinding usus kita, itu dikikisnya sama si serat tak larut air ini sehingga menjadikan usus kita pun menjadi bersih. Dan makanan apa sajakah itu? Salah satunya adalah buah kurma sahabat Azahra. Ya, buah kurma memiliki serat tak larut air yang sangat berguna untuk mengikis kotoran-kotoran yang menempel di usus kita selama ini sahabat Azahra. Jadi nggak ada salahnya setelah kita minum atau makan makanan basah, kita makanlah 1 butir, 3 butir, 5 butir, atau 7 butir buah kurma. Nah, poin yang ketiga ini adalah seideal-idealnya gitu ya. Kalau seidealnya sebisa mungkin setelah kita mengkonsumsi rentetan-rentetan tadi, dan rentetan ketiga adalah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik. Apalagi tuh ya? Gini sahabat Azahra, probiotik adalah bakteri baik yang berguna membantu usus kita dalam mencerna makanan gitu ya, probiotik. Prebiotik itu dia makanan dari si probiotik tadi, sehingga probiotiknya lebih semangat lagi dalam membantu usus dalam mencerna makanan. Jadi setelah usus kita bersihkan, kita hadirkan namanya bakteri baik. Bakteri baik itu bisa dapat dari mana aja. Dapat dari misalnya kalau kita mau sebutin merek, itu ada Yakult, kemudian yogurt, kemudian kalau yang tradisionalnya itu ada tauco, kemudian ada tahu tempe. Itu adalah makanan probiotik yang mengandung probiotik. Acar-acaran, nah acar-acar gitu juga makanan yang mengandung probiotik, yang mengandung bakteri baik yang bisa membantu usus kita dalam proses pencernaan. Nah, kita bantu si probiotik ini dengan prebiotik, si makanan dari si probiotik ini. Itu seperti kol, bawang merah, bawang putih gitu sahabat Azahra. Jadi kalau menurut aku itu si probiotik sama prebiotik itu bisa dimakan, disatukan dengan makanan inti. Jadi kalau kita makan nasinya sedikit. Kalau kita pelaku diet low carb dan less sugar, itu nasinya kita ganti dengan shirataki sahabat Azahra ya.
beras yang sangat rendah kalori, sangat rendah karbohidrat gitu sahabat Azahra. Jadi kita banyakin yang namanya sayur-sayuran. Jadi kita bisa kita makan tempe sebagai probiotiknya, kemudian kita makan yang prebiotiknya itu sayuran yang udah dikasih bawang, yang udah ditumis pakai bawang merah, bawang putih gitu. Atau kita makan sayuran sawi putih, kol putih gitu sahabat Azahra. Jadi probiotiknya dapat, prebiotiknya juga dapat gitu seidealnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa seideal itu pun sahabat Azahra, sampai hanya mengkonsumsi, kita pikirkan untuk mengkonsumsi serat larut dan serat tidak larut itu sangat bagus sekali. Kalau bisa sampai ke sana aja itu udah oke banget sahabat Azahra. Itu banyak juga contoh-contoh makanan lain yang mengandung serat tidak larut, tapi salah satu yang sangat dekat sekali bagi kita di bulan Ramadan ini itu si kurma tadi sahabat Azahra. Nah, kalau mau idealnya lagi, setelah itu kita konsumsi makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik biar lebih maksimal lagi proses pencernaan makanan kita di lambung dan di usus kita gitu. Dan satu lagi tambahannya, jangan lupa tambahin juga makanan yang mengandung enzim-enzim yang baik bagi pencernaan seperti yang ada pada pepaya. Tapi kalau pelaku diet low carb dan low sugar ini, pepaya juga tidak terlalu dianjurkan. Tapi ketika puasa nggak apa-apalah kita konsumsi 1 atau 3 potong pepaya yang dipotong kecil-kecil gitu untuk menambahkan enzim pada makanan kita sehingga proses pencernaannya lebih maksimal lagi gitu sahabat Azahra. Jadi kita diet boleh, tapi kita juga harus menambah ilmu-ilmu kita sehingga mendapatkan makanan yang bergizi seimbang tapi tetap rendah kalori dan rendah karbohidrat, tapi gizinya dapat sahabat Azahra gitu sahabat Azahra. Jadi kita boleh diet tapi nggak boleh lupa akan gizi dan fungsi-fungsi dari vitamin dan mineral yang ada di dalam buah-buahan yang Allah ciptakan untuk kita semua. Itu intinya sahabat Azahra. Jadi kalau berbuka jangan langsung makan gitu, enggak, jangan ya, karena itu tadi gula darah kita lagi level di bawah, kita harus menjaga supaya tidak naik sehingga hormon HGH-nya bisa datang, bisa membakar lemak-lemak berlebih kita gitu sahabat Azahra. Jadi kalau kita level gula darahnya lagi di bawah, kemudian ketika berbuka kita langsung makan kolak gitu, alhasil gulanya naik lagi hingga hormon HGH nggak jadi datang, yang aturannya datang jadi nggak jadi, yang datang malah hormon insulin, yang akhirnya kalau kita nggak apa-apain, kalau setelah berbuka kita nggak ngapa-ngapain, akhirnya diubah lagi jadi lemak, akhirnya gendut lagi, nggak jadi puasanya kita, akhirnya menjadi proses melangsingkan, nggak jadi gitu sahabat Azahra. Jadi momen puasa ini sengaja Allah hadirkan untuk umat Islam agar umat Islam tidak ada yang terlalu obesitas. Karena dalam satu bulan dalam satu tahun mereka diberikan kesempatan untuk memanfaatkan hormon HGH supaya muncul, supaya bisa mengurai lemak-lemak yang ada dalam tubuh gitu. Jadi intinya kita berbuka dengan bijak, berbuka dengan yang manis, tapi manisnya yang juga manis bagi lambung kita. Jangan kita pikir kalau yang manis itu tiba di lambung kita manis. Enggak sahabat Azahra, ada yang ketika di luaran dia rasanya manis, tapi ketika di lambung kita rasanya asam sehingga menyebabkan acid reflux atau yang namanya GERD, atau namanya yang kita sering kenal dengan asam lambung, atau yang sering kita kenal dengan mah, begah, segala macam itu sahabat Azahra. Yang manis berakhirnya nggak manis di lambung kita. Yang harus kita pikirkan yang manis dan juga berakhirnya manis di lambung kita, itu yang terpenting. Karena kalau lambung kita udah fit, udah sehat, udah bagus, itu insya Allah kita bisa lebih bugar lagi tarawihnya, lebih semangat lagi tarawihnya, nggak ngantuk-ngantuk gitu. Kalau gula darah udah naik, udah pasti ngantuk intinya sahabat Azahra. Ya, jadi itu. Jadi kita harus bijak dalam berbuka puasa bagi para dieter. Jangan terlalu kalap dengan yang manis-manis, tapi nggak manis nyampe di lambung kita gitu sahabat Azahra. Inti dari video ini itu sih. Oke sahabat Azahra semuanya yang di rumah yang nonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak sahabat Azahra.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya sahabat Azahra, karena nanti akan ada lagi video-video yang lebih bagus lagi, yang lebih informatif lagi, yang mantap lagi, yang bisa kita share ke sahabat Azahra semuanya. Oke sahabat Azahra, sekian dulu video kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.